wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nikmatillahi la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya fattah ya alim iftah lana futuhal arifin Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, senantiasa kita perbanyak syukur kehadirat Allah. Dalam keadaan apapun kita tetap harus meyakini bahwa Allah tidak akan pernah salah dalam menempatkan kita dalam satu keadaan. Pasti Allah telah memilihkan dan menempatkan kita pada keadaan yang tepat. Maka tidak ada ucapan kalimat yang senantiasa kita hiaskan di lisan kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan senantiasa kita jadikan hiasan di dalam hati kita, yakni kalimah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian kita wujudkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya dengan memperbanyak bacaan sholawat kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian hadir kita di tempat ini untuk mentadabburi firman-firman Allah, ayat-ayat kumpulan surat-surat cinta Allah kepada kita di dalam Al-Quran. Juga sebagai wujud rasa syukur kita masih diberikan kesempatan, peluang, kemauan, dan kemampuan untuk hadir di tempat ini sebagai upaya kita untuk menjadikan sarana nikmat ini sebagai alat untuk pendekatan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tatanan niat yang senantiasa kita teguhkan di dalam hati kita, Allah datangkan ridhonya dan menjadikan upaya kita ini sebagai sumber tambahnya ilmu manfaat untuk menyempurnakan iman takwa kita kepada Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sambung lagi materi kajian kita. Allah. Terakhir bulan lalu sampai di ayat berapa itu? 214. Allahu Akbar. Oh, Masya Allah. Nun sewu saya tak min. Jadi kok ono endorse ini? Ya sih, Pak. Iki kudu dianu nang BSI iki. Ya Allah, barakallah. Bismillah. Amin ya Allah ya Rabb. Apa yang datang? Obat. Akhirnya lari. Allah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah hatta mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib.
rangkaian ayat sebelumnya dari urutan tentang masalah haji, 2 atau 3 pertemuan kita yang lalu, 4 mungkin ya malahan, tentang haji itu. Lalu Allah lanjut dengan penjelasan Allah terkait dengan ya model-modelnya manusia yang pada dasarnya saya berulang-ulang di forum ini yang saya pelajari sih itu dari setiap ibadah, bahkan haji utamanya itu adalah forum training, pelatihan bagi umat Islam, dan di sana di haji itu adalah sebuah forum konferensi umat Islam sedunia. Dan di sana kita kumpul jadi satu umat Islam seluruh dunia. Akhirnya kita dibuka mata kita, pandangan kita, serta kesadaran hati kita bahwa ketika kita kumpul seluruh, kalau saya katakan labelnya, latar belakangnya semuanya umat Islam ya ketika kita kumpul di Mekah Madinah itu ya. Tapi di sana setelah kita kumpul itu dari sisi fisik aja itu, ternyata kita beda-beda ndak ciptaannya Allah. Beda-beda. Ternyata sing ning Indonesia rumangsa paling ganteng dhewe ning kono. Iya, rumangsa paling gagah gede dukur dhewe. Ternyata ada yang lebih tinggi besar lagi daripada kita gitu ya. Itu dari sisi fisik. Dari tata pola perilaku, bahkan dari kebiasaan beribadah mereka kita temukan perbedaan-perbedaan tidak? Justru ketika kita di sana itu belajar betul Bapak Ibu rahimakumullah. Jane iku sing paling bener nak Surabaya iku cara ibadah iku sapa to di antara kita itu. Ternyata di sana malah hal-hal yang tidak pernah kita temukan di sini itu ya. Tapi kayak gitu tidak semua orang yang pulang dari haji kemudian banyak belajar. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari-hari ini sudah berapa hari kemarin itu sudah mulai benar-benar mau belajar itu. Benar-benar mau belajar. Ternyata kita itu yo kere-keran perkara ya. Sing ning Surabaya ku ben subuh kunut ternyata ning kono ra tau. Iya ndak. Ya Allah, ngono kok ning Surabaya digegeran, ning kono kok gak wani gegeran gitu. Apa itu? Itu masalahnya apa sih, Pak? Kata Allah, hal-hal yang kayak gitu didasari oleh bagian karena kedengkian. Rumangsa paling bener dhewe sing gak padha karo awake. Ini masalahnya kita itu dalam agama itu. Itu belajar. Sehingga urutan dari ayat tentang haji kemudian Allah menggambarkan ya kok orang di antara manusia itu kalau dia bertutur kata itu cara berbicaranya itu sangat menakjubkan. Itu terutama kalau urusan dunia. Itu ayat kemarin tuh ya. Nek pas urusan masalah dunia itu ngomongnya jare wong Lamongan melepuk ngono, Pak. Aku jeling bahasane wong Lamongan ngomongane melepuk ngono. Ini urusan dunia seperti itu. Dan mereka ini ya kalau dia berbicara sampai mengeluarkan statement itu menganggap apa yang dia yakin itu paling benar. Ini kalau kita ini sudah benar-benar mentadaburi Al-Quran, kita buka mata hati kita, nggak ada apa-apanya kita ini ternyata gitu. Yang paling rumangsa bener dewe ternyata. Jadi kalau saya tuh gini aja. Orang tuh kalau sepandai apapun orang, sebanyak apapun ilmunya orang, kalau dia tuh sudah merasa paling bener dewe, ketara nek ngaji ini kurang suwe. Iya. Kurang suwe. Ya kita itu kan memang harus mengikuti Quran dan Sunnah Rasul ya. Apa-apa yang dilakukan oleh Rasul, kita pernah ketemu sama Rasul dan pernah melihat Rasul enggak? Nah terus kita ngerjakan sekarang taunya dari mana? Dari hadis itu apa sih Pak? Kalau hadis itu kan ucapan-ucapan Rasul ya. Nah kita pernah tahu dan pernah dengar Rasulullah berbicara enggak? Lah dari mana kita tuh? Berarti kita ini perlu guru enggak? Lah kok saja aneh gitu loh. Lah guru-guru kita, ulama-ulama besar kita yang sudah melakukan
puluhan bahkan ratusan tahun sampai sekarang ini. Kok tiba-tiba sekarang muncul tuh. Kita pernah kenal istilah madhab ya? Bermadhab ya? Terus kita itu gak pakai madhab, kita langsung kepada Nabi Muhammad. Isoda. Ini hati-hati Pak, kayak gini nih. Sekarang ini banyak bermunculan seperti itu. Ya. Mana ono istilah wong lawan melepuk pahpoh pisan. Ya, ndak. Monggo kepada siapapun kita itu menimba ilmu, tapi kita harus belajar bijak juga ya. Belajar bijak juga. Ya kalau seberapa sih Pak, Bu, ilmu kita itu dibandingkan, jangan sampai ke tingkat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, jangan sampai kepada Imam Malik lah, kejauhan gitu itu. Sekarang itu seakan-akan itu gak ono gawene melok Imam Syafi'i, melok Imam Malik, kita tuh langsung kepada Rasulullah. Alah kok cek yo gitu loh. Ini. Baik. Itu Allah gambarkan kepada kita ada manusia itu yang modelnya kalau ngomong urusan dunia itu omongannya menakjubkan. Mayyu'jibuka fil qaul. Orang-orang yang menakjubkan dalam pembicaraan soal dunia. Lalu kita coba sekarang orang yang berpendapat kayak gitu tuh sing rumangsa paling bener dhewe, yang lain yang tak sama dengan dia salah. Berarti dia tuh paling berhak nanti di akhirat mendapatkan apa? Terus sing liyane ojo kebiasaan ngapling swarga kok gitu loh. Ngapunten, mohon maaf kayak gini nih ya. Ya ternyata setelah kita belajar dan sebagainya, selagi apa yang kita lakukan itu ada kiblatnya, ada ulama, ada guru yang kita ikuti, udahlah ikuti itu aja. Imam Malik sama Imam Syafi'i itu hubungannya sebagai apa dan siapa tuh? Guru, murid. Ada berbeda enggak antara guru sama murid? Imam Ahmad bin Hambal itu apanya Imam Syafi'i? Muridnya lagi. Buwe to gurune karo murite, kiyaine karo santrine beda ngono kuwi biasa gak tahu terus gegeran Imam Syafi'i sama Imam Malik. Terus Imam Malik tuh rumangsa sok gurune, sok ustate gitu, enggak juga kok. Betapa orang-orang yang berilmu itu akan membawa apa ya? Kebijaksanaan terutama terhadap pengikut-pengikutnya, tidak malah menjadikan kisruh pengikutnya. Itu kita cobalah belajar dari orang-orang bijak seperti itu. Berbeda itu adalah keniscayaan, Mbak. Berbeda itu keniscayaan. Bahkan kita itu masalah khilafiyah. Rasulullah kan sudah memberikan sinyal kepada kita itu. Kata Rasulullah itu bukan hal yang mustahil nanti di zaman setelah Rasulullah itu di antara umatnya terjadi apa? Ikhtilafu ummati apa? Menjadi apa? Rahmatun. Perbedaan pendapat di antara umatku itu malah harusnya jadi rahmah. Apa sih rahmah itu? Kasih sayang. Apa rahmah? Apa hikmahnya kita berbeda pendapat tuh hikmahnya apa kira-kira? Wawasannya tambah. Lek mau situ ikut tak mangkane nek duwe situ tok iku paling apik ngono kowe. Saya talah. Sampeyan mikire lo ning ndi gitu. Tapi akhirnya kan kita itu mau belajar, ada yang melakukan ini seperti ini, itu dasarnya opo toh gitu. Tapi kadang kita itu jeleknya di situ. Wis pokoknya aku melok sing kile aku paling bener loh. Itu yang apa ya, akan menimbulkan justru hadirnya ajaran agama ini tidak membawa ketentraman. Al-Qur'an itu Islam tidak lagi rahmatan lil alamin. Duduk salah Islami, duduk salah Qur'ani. Itulah. Ini, ya. Lalu kemudian orang-orang yang menganggap dan berpendapat dirinya yang paling benar, orang lain yang tidak sependapat itu salah. Ini coba. Ini sebuah pertanyaan dari Allah, apa ya? Istilahnya pertanyaan yang tidak butuh jawaban sebenarnya. Kan perlu direnungkan. Am hasibtum? Apakah hasibtum kalian mengira? Bahkan hasab itu kalian meyakini
an bahwa tadkhulu kalian akan masuk, an bahwa tadkhulu kalian akan masuk al jannata, ke surga. Ini pertanyaan Allah kayak gini. Mungkin kalau bahasa kita, emangnya kita ini sudah pantas masuk surga, Pak? Wes pantas enggak kira-kira? Like harapan kan berarti kan? Iya, atau memantaskan. Tapi Allah nanya itu, apa kalian tuh merasa sudah pantas masuk surga? Dalam loh ini pertanyaan ini. Apa kata Allah? Kalau kita memantas-mantaskan diri, kan berarti kalau memantas-mantaskan itu kan kudu ada apanya itu? Ada bandingannya ya? Ada bandingannya. Apa kata Allah? Kok sampai Allah bertanya seperti itu? Bahwa adakah kalian itu merasa sudah pantas masuk surga? Walamma wa padahal, lamma belum, walamma padahal tikum datang kepada kalian, padahal belum pernah datang kepada kalian masalul ladzina khalau min qablikum. Masalu perumpamaan, permisalan. Perumpamaan yang pernah datang alladzina kepada orang-orang yang khalau, mereka lebih dulu lah, kurang begitu. Khalau lebih dulu min dari qablikum, sebelum kalian. Emangnya kita ini pantas masuk surga, padahal belum pernah kita mengalami seperti keadaan yang dialami oleh orang-orang sebelum itu. Kita sudah pernah diuji Allah seperti ujian yang didatangkan Allah kepada para muhajirin. Masya Allah. Ngebayang aja Pak. Orang-orang yang demi hanya untuk, ya bahasa Pak Samsul tadi, hanya demi menyenangkan Allah, rela apa yang dia kelola selama ini, apa yang dia kumpul-kumpulkan selama ini, keberhasilan yang didapat selama di Mekah, itu mereka tinggalkan. Bukan hanya tempat tinggal, bukan hanya kebun dan ladang, bahkan istri anaknya itu, sampean wis tahu ninggalno bojo ngono iku? Tahu ya, mbok ninggal apa? Hanya untuk menyenangkan Allah. Itu loh. Kalian itu belum pernah diuji oleh Allah sebuah pengalaman hidup seperti yang pernah Allah datangkan pengalaman hidup kepada orang-orang sebelum kalian. Ngono kok ya suruh mongso. Yo minimal iku ojo terus kegeeran mlebu ngono ae lho Pak. Kan ngono. Toh andai tapi kita ya rodok pede aja ya, mesti mlebu swarga kok. Dan itu juga kita nggak asal ngomong kok gitu ya. Kita semua itu yang pasti kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah, itu mesti. Masalahnya apa? Masalahnya transitnya itu loh. Kuwabe iso budal umroh nang Mekah. Tapi kan pesawat itu kan tidak semuanya direct ya. Jangan keliru, melok pesawat Qatar itu nanti transit di Qatar sana itu 8 jam. Nah, kalau kita transitnya di bandara gitu aja, saya iso kelesetan. Transit kita di akhirat nanti di mana? Naudzubillah min dzalik ya Allah. Durung kok nasib awak dhewe ning nggone kuburan, durung kok nek wis bar kiamat terus dihisab. Ya apa? Padahal kita itu di Al-Qur'an tuh sampai disebutkan perbandingan waktu ya antara dunia dengan akhirat ya. Satu hari di akhirat itu setara awak dhewe duwe umur 70 tahun suwene ra karuan. Ya ndak? Kedua, toh kalau Allah mentakdirkan kita itu masuk surganya Allah, itu kira-kira karena prestasi ibadah kita bukan? Terus? Rahmatnya Allah. Ternyata ibadah-ibadah kita itu yang selama ini dikhusu-usukno, diikhlas-ikhlasno, kayak gitu tuh belum sebanding dengan harga dan nilainya surga.
Sodako sakpiro sih kita itu. Kita ini sudah pernah enggak terus ketika itu Masya Allah ya Rabb, imannya orang-orang dulu itu ya. Allah tuh pernah jangan karena kalian itu merasa laisal birrah, bukan sebuah kebaikan, hatta tunfiku mimma tuhibbun. Begitu ayat itu turun, belum dinilai perbuatan baik sebelum kalian itu rela menafkahkan, rela mengorbankan harta yang kalian cintai. Belum. Kalau toh kita itu mau berbagi, itu yang kita bagikan itu sesuatu yang masih kita suka atau kita sudah tidak suka? Ya, saya hargai kejujuran jenengan ini. Iya. Lah pemane nyangkut duit gitu. Ya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, Masya Allah, ini kita baru hijriah ya. Ayo kita semangati Pak. Muharram tahun baru ini. Barakallah, kita masih diberi kesempatan untuk masuk ke tahun baru kayak gini nih, Masya Allah. Bukan tidak ada alasan bagi Allah nyawa kita belum dicabut ya. Hari-hari ini sudah ada kabar saudara kita yang sudah wafat. Nah, itu kan Masya Allah, kadang masih beberapa kali kan sudah ditawar oleh Israel ya. Kelarangan balik Israel. Dan itu pengalaman bagi kita. Kata Allah itu, jangan merasa sudah berbuat baik sebelum kalian itu rela secara sukarela membelanjakan harta kalian di jalan Allah, dan itu masih termasuk kategori yang masih kalian suka. Begitu ayat ini turun, pertama sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar tuh langsung begitu, ini kalau ngaji langsung praktek menurut. Begitu habis ngaji sama Rasulullah, pulang sahabat Abu Bakar itu balik ke Rasulullah, langsung menyerahkan semua surat sertifikatnya itu. Kebun-kebunnya diserahkan semua. Ini kita wis iso koyo ngono kira-kira. Bolak-balik ketemu ayat ya gitu. Sampai Rasulullah ini tanya, apalagi yang masih engkau tinggalkan di rumah? Tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada, sudah. Ini sudah semua. Harta yang Allah anugerahkan saya dititipkan ke saya, sudah. Ini benar-benar saya infakkan itu untuk Islam. Diterima enggak sama Rasulullah? Enggak. Enggak. Jangan semua. Dikembalikan oleh Rasulullah itu 1/6-nya. Ini adalah hak keluargamu, kata Rasulullah. Ikhlas ya ikhlas gitulah. Kita nih ikhlas saja belum, ikut kalkulator digolekin. Ya, jadilah pertanyaan ini dari Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Jangan keburu kalian itu sudah merasa pantas. Tapi ketika kita satu ayat mengatakan begini Allah, tapi satu sisi lewat Rasulnya juga Allah tuh menjamin bahwa kita semua masuk surga. Artinya apa? Ada penjelasan yang seakan-akan berbeda kayak gini. Ya biar kita itu tidak ngenteng lah gitu itu soal surga itu. Dan yang itu tadi, walaupun kita sudah ada jaminan masuk surga, ya kita tuh tentunya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah kan gitu. Wa may ya'mal, lah setiap sebutir debu sekalipun bobot amal itu ada timbangannya. Bayang enggak itu? Ini yang perlu kita ya perlu pakai perasaan kita memang kalau sudah ditanya oleh Allah kayak gini. Emangnya apa sih yang pernah Allah datangkan, pengalaman hidup yang Allah datangkan kepada orang-orang sebelum kita ini? Mereka, orang-orang sebelum kita itu, mereka tuh memang pantas masuk surga karena mereka tuh mengalami guncangan hidup sebagai ujian yang Allah datangkan yang belum bahkan tidak akan pernah kalian alami. Massat humul ba'sa,
massathum menimpa, massat ia telah menimpa hum kepada mereka. Mereka siapa nih? Alladzina min qablikum. Alladzina khalau min qablikum, orang-orang yang dulu tuh pernah oleh Allah ditimpakan kepada mereka al-ba'sa'u, apa ya? Ya penderitaan, malapetaka. Ya contohnya sahabat-sahabat para muhajirin itu aja lah. Belum lagi kalau kisah-kisah bagaimana orang-orang yang rela sampai nyawanya demi menyenangkan Allah itu berangkat ke perang Uhud. Ada perang Khandaq itu baru pulang dari perang sebelumnya loh, Pak. Lalu kemudian ada seruan lagi karena apa? Pasukan dari Mekah, orang-orang kafir mau nyerbu ke Madinah. Dan kemudian orang-orang yang masih cinta kepada Allah Rasulnya berangkat. Tahu enggak pada saat berangkat itu di Madinah itu sebelumnya sudah terjadi musim paceklik yang berkepanjangan. Terus pas ada seruan perintah untuk berangkat perang ini, waktunya tepat bulan Ramadan. Di Madinah karena kondisi kekeringan paceklik itu, waktu Ramadan itu, kalau orang-orang di Madinah itu waktunya takjil, satu butir kurma itu dibagi menjadi 2. Takjilin. Sampean wis nate ngono? Durung takjil jenenge meja dijewer kabeh opo ae. Ngono jare sunah Rasul kurma. Koncone kurma iku lho Pak Samsul, masyaallah. Gak ninggalno OT-OT pisan iku. Ini pertanyaan dari Allah, begitu loh. Massathumul ba'sa, mereka tuh mengalami penderitaan yang seperti itu. Wad-dharra, yang kedua, dan kesulitan, darurat, darra. Mereka itu pernah ditimpa keadaan pengalaman hidup yang penuh penderitaan dan kesengsaraan. Lalu wazulzilu, dan mereka diguncang, jiwa mereka benar-benar diguncang karena keadaan itu. Gimana tidak, Pak? Saya contohkan itu tadi, musim paceklik, Ramadan masih juga diseru untuk ojo budal perang nih awak dewe. Ono ngono iku tur kon budal ngaji kok hitung-hitungane gak karuan. Iki ngaji loh ya. Padahal ngaji oleh jajan, oleh ngombe. Ya kalau bahasa kita di 214 ini mungkin simpelnya jangan terlalu kegeeran. Kalian tuh jangan terlalu kegeeran dulu. Ya Allah. Pengalaman hidup itu belum pernah mengalami seperti yang dialami oleh para sahabat atau orang-orang, jangan jauh-jauh ke sahabat lah. Ya toh? Kita yang hidup di negara yang konon katanya Gumah Ripallah Jinawi, emangnya kita pernah mengalami seperti pengalaman yang dialami oleh nenek moyang kita 78 tahun yang lalu itu? Bagaimana mereka merebut kemerdekaan itu? Kita pernah tabu panjenengan itu terus baju kita tuh bahannya dari karung goni gitu, pernah sudah? Saiki masya Allah online toh. Ya Allah, kita tuh apa ya, kakan gaya gitu tuh kan. Kakan gaya, kakan model. Ya, pengalaman belum seberapa, ilmu apalagi belum seberapa, dualil iku ikut tok ae ngono. Tukang nyalah-nyalah nih wong tok ngono kuwi, masya Allah. Kapan tentramnya kita ini dalam beragama? Katanya kita Islam. Islam itu maknanya apa? Damai itu. Lah kita nggak damai-damai sama-sama Islamnya. Ngelokno sing kono, nyatat yang lain. Masya Allah, ngeri kita itu. Dan itu saya ingat tuh di surah Ar-Rum, itu juga Allah mengingatkan pada satu zaman itu ada orang-orang yang model begitu. Terus nanti mereka
Di hati mereka itu memang penyakit munafik itu ada. Mereka itu terlalu membenarkan pendapatnya dia, dan mereka cenderung memecah belah dalam urusan agama. Dan mereka berkelompok-kelompok, kalau bahasa sekarang berorganisasi-organisasi, dan mereka tuh berbangga-bangga dengan kelompoknya masing-masing. Ar-Rum surah ayat ke-15 insyaallah itu. Allah. Iya, Bu Muna kemarin tuh ya di Hayatul Ilmi. Loh, iya ayat itu saya ingat itu. Bu Muna tahu selali gitu loh. Rebo wingi ayat itu. Iya. Di Ar-Rum itu ada nanti itu di zaman itu orang-orang itu terus bikin kelompok-kelompok masing-masing, dan fanatismenya kepada kelompoknya itu dijadikan bangga-banggaan. Nggak tahu zaman itu kapan. Wes ta iku. Ya gak tondo ya wes iku jane Pak. Ya Allah. Bikin kisruh mulu itu loh. Tenang-tenang. Itu ya kecenderungannya seperti itu. Nah, wazulzilu, dan mereka diguncang, batin jiwa mereka diguncang oleh kondisi, situasi dan keadaan pada saat itu. Sampai-sampai bukan orang lain, Rasul sendiri itu sampai terucap kata. Yaqular Rasul hatta sampai yaqula dia berkata. Sampai terucap oleh ar-rasulu, Rasul. Siapa ini? Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad saking suasana, situasi, kondisi pada saat itu sudah benar-benar ya al-ba'sa wad-dharra tadi itu. Sampai Nabi Muhammad sendiri sampai terucap. Bukan hanya Nabi Muhammad, walladzina amanu, dan juga orang yang beriman. Ma'ahu, bersamanya. Rasul serta orang-orang yang senantiasa bersama Rasul itu sampai terucap kata mereka? Mata Nasrullah. Mata Nasrullah. Saking beratnya betul. Mata kapan? Nasrullahi, pertolongan Allah. Ya wes, saya beberapa kali, Rasul itu kan sebaik-baiknya manusia. Menukusan sampai kalau kita itu terucap keluh kesah. Itu kan keluh kesah. Mata Nasrullah. Itu kira-kira saking apa nih, Pak? Saking beratnya. Rasul saja sampai jiwanya terguncang begitu. Beserta orang-orang yang beriman yang ada bersama Rasul itu. Mata Nasrullah. Aduh, jadi teringat juga ya. Enak-enaknya kita ini loh Pak, Bu, untuk hidup damai dalam pergaulan bermasyarakat. Kebayang enggak kalau kita hari ini ada di Gaza kan? Kita hari ini ada di Rafah. Kira-kira kita itu masih sholat, sujud, ruku enggak kira-kira? Dengan kualitas iman kita hari ini loh. Masya Allah. Dan mereka itu terkesan hidup ya hanya untuk mati, Pak. Yang namanya bom, dibombardir kayak gitu tuh setiap saat. Mereka hanya jangankan untuk makan, untuk tinggal. Mereka itu sudah tidak punya lagi tempat aman untuk berlindung. Ya, jangan jauh-jauh kepada sahabat lah. Saudara kita yang di Palestina aja lah. Dan mereka itu tidak pernah kemudian lepas dari tali la ilaha illallah. Di mana-mana selalu hanya dengan bergaul dengan Al-Quran mengisi waktunya. Karena mereka sudah tidak jelas apa yang harus mereka makan hari ini atau pagi besok, itu mereka tuh nggak tahu dia tuh bisa atau dapat makan atau enggak. Kayak gitu mereka, Masya Allah. Nggak ada apa-apanya, Pak, ternyata kita ini. Ayolah kita itu harus introspeksi diri. Di awal tahun kayak gini nih. Wes, seberapapun kita punya ilmu, udahlah. Kata kuncinya, sepaham apapun kita tentang ilmu, sesuatu tentang ilmu agama, jangan kebiasaan kemudian kita menganggap apa yang kita punya dan kita tahu itu adalah yang terbenar. Ini. Mata Nasrullah.
Kapan pertolongan Allah? Lalu Allah tuh jawab, seberat-beratnya pengalaman hidup yang kamu alami Muhammad beserta orang-orang yang beriman. Ala ketahuilah, ala ingatlah, Muhammad, ingatlah Muhammad, inna nasrallahi qarib. Lah Allah itu masih bilang, sudah sebegitunya Nabi itu sudah saking beratnya, tapi Allah masih, inna sesungguhnya nasrallahi, pertolongan Allah itu qaribun, sangat. Lah kira-kira wis kaliren koyok gitu bahasanya. Ya, wis kaliren kayak gitu tuh kita terus mengatakan bahwa pertolongan Allah tuh masih ada dan dekat tuh kira-kira apa yang kita, pertolongan berupa apa yang Allah berikan kepada kita di saat kita itu sudah ya kaliren nih kemang loh Pak. Kira-kira kita masih menemukan enggak pertolongan yang Allah berikan kepada kita? Belas gak duit terus tambah di uber apa? Debt collector, apa mana wis kadung kebulet apa? Ojo sampai lo ya, jamaah kene ku masya Allah tak dongakno temen, welek dongaku. Ngaji sik judi ngono. Wis gak gablek duit titik wis gawe apa jenenge ngono kok. Gak judine ku jenenge apa? Sampeyan kok apal, Bu? Ngeslot ya, ngeslot. Allahu Akbar. Alah sampean pura-pura gak ngerti ae lah mana. Betul lo enggak? Ya mending gak ngerti ae gitu lah. Ya Allah, Bu. Mas, ya ini kalau sudah mental itu sudah tidak lagi gandolan kepada la ilaha illallah, gampang terguncang. Dan orang-orang yang beriman beserta Rasulullah itu begitu diingatkan, ala inna nasrallahi qarib. Apa kira-kira? Orang yang sudah kelaparan Pak Samsul terus sakit parah masih bisa menemukan pertolongan Allah, kira-kira berupa apa? Rasa kenyang. Kenyang, kaliran kok kenyang. Coba kalau kita mikir, Masya Allah, kita masih diberi nafas oleh Allah tuh pertolongan kalau dihargai berapa ya? Terus kadang putus asa itu terus piye ucapannya itu orang kalau sudah depresi itu. Timbangannya urip kira-kira diparani Israel temen ngono. Allahu Akbar. Tapi orang-orang yang beriman itu masih yakin seberat apapun Allah itu tidak pernah sampai lepas tanggung jawab. Minimal saya bisa bernafas. Oh, ingat lagi ujiannya Allah kepada Nabi Ayub ya. Sudah pernah sakit seperti itu, Pak? Bu, sudah, Bu? Dan itu berapa minggu itu sakitnya Nabi Ayub? 16, Pak. Bayangin. Itu asalnya kan Nabi Ayub tuh kaya raya ya. Putranya banyak ya. Dihabisi betul oleh Allah, di-reset. Ya Allah istilahnya, dizerokan Pak Samsul. Dari masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Itu. Jangan ngira kita ini sudah pantas masuk surga. Itulah. Jadi Allah ini memberikan pesan seperti ini biar kita itu tidak terlalu menyepelekan rasanya itu. Ya walaupun Allah itu tidak akan pernah lepas tanggung jawab. Minimal sesakit apapun orang, selapar apapun orang, dia masih dikasih nyawa, itu adalah pertolongan Allah yang disebut inna nasrallahi qaribun. Ini bagaimana kita, Masya Allah, dalam segala hal. Seandainya kita lapar, yang bisa memberi makan kita siapa? Ada selain Allah yang bisa beri kita makan? Itulah sebenarnya derajat illallah. La ilaha illallah. Balik nomor ta'ai. Gitu. Ini pentingnya kita tuh ilmu, seberapapun ilmu, derajat ilmu tertinggi itu adalah ilmu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya kalau saya kembali kepada kelompok-kelompok yang rumongso paling bener dewe, ngeminter dewe kayak gitu itu, saya mempertanyakan la ilaha illallahnya. Sepandai apapun, seberapapun ilmunya, tidak ada yang paling tinggi ilmunya illallah. Penting itu.
Orang tuh kalau sudah tegak kokoh kalimat tauhidnya ini, kembali ke surah Ibrahim itu, ya 24 sampai 26 itu, ya kan? Diibaratkan orang yang kalimat thayyibahnya, yakni la ilaha illallahnya itu kokoh, itu diibaratkan oleh Allah seperti pohon yang subur. Digoyang oleh angin bagaimanapun, diterpa angin bagaimanapun, ya namanya manusia tetap daunnya mungkin akan tapi tidak kemudian menjadikan tumbangnya pohon itu. Karena apa? Karena akarnya pohon itu menghujam ke dalam tanah, asluha, terus kemudian wa far'uha fis sama. Cabang-cabang dahannya itu menjulang ke langit. Menjulang ke langit itu berarti ya la ilaha illallah. Gak mudah goyah, gak terpengaruh. Oh, diceritani aku mari menang ngono kudu melok ae ngono. Makanya terus kalau masalah khamr dan judi itu kan ya Allah menyampaikan itu ada dua aspek. Aspek manfaatnya ada, aspek madorotnya ada, tapi aspek madorotnya jauh lebih besar dari aspek manfaatnya. Ya bagaimanapun yang namanya morfin itu ada manfaatnya enggak? Berarti boleh dong mabuk? Boleh Pak, boleh. Orang yang dioperasi anestesi itu harus dimabukkan dulu. Pakai morfin. Ada ibu-ibu yang pernah operasi? Pernah Bu ya? Yang pernah berarti dia tuh mantan pemakai itu. Perlu diawasi oleh BNN. Iya Pak, itu harus dihilangkan kesadarannya orang operasi itu. Itu aspek manfaatnya. Tapi aspek madorotnya itu akbar, lebih besar. Judi juga gitu. Disebut oleh Allah ada aspek manfaatnya, tapi aspek madorotnya lebih besar. Apa aspek manfaatnya judi? Oh no, bandare Pak. Sing kalah luwe akeh, sing menang wong siji ya bandare. Contohnya seperti itu. Baik, sekarang ke ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin walil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sekarang Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad. Mereka akan bertanya kepada kamu. Berarti ini mereka mereka ini kan pengikutnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Akan bertanya kepadamu. Berarti sudah tanya belum? Belum. Ya. Tapi Allah itu belum apa-apa sudah disiapkan jawabannya oleh Allah. Sering seperti itu. Dan ayat-ayat Al-Quran sebenarnya kalau timbul persoalan apapun dalam bentuk apapun hari ini atau esok, itu jawabannya sudah ada belum? Sudah ada. Memang kadang kita ya maklum aja, tapi kalau memahami dengan ayat itu terus menurut kelompok ini atau ahli tafsir yang ini begini, ulama tafsir yang satunya begini, itu adalah hal yang wajar gitu loh. Itu tadi perbedaan itu adalah keniscayaan. Muhammad yas'alunaka akan bertanya, mereka akan bertanya kepadamu, mada apa yang yunfikuna mereka infakkan. Mereka akan bertanya terkait dengan apa yang harus mereka infakkan. Ini tentang distribusi infak, Bu. Yang harus kalian infakkan itu kul. Kalau ada pertanyaan nanti, kapan-kapan Muhammad kalau ada pertanyaan dari umatmu terkait apa yang harus mereka belanjakan, kul, katakan Muhammad, ma anfaqtum min khairin. Yang kalian infakkan itu apa saja yang
Amfaktum, kalian infakkan, apa-apa yang harus kalian infakkan itu min khairin, dari yang apa? Jadi kalau menafkahkan itu hendaknya kena lagi nih ini ya. Ya Allah. Lalu pilih yang baik. Pilih yang baik. Ini nilainya nafkah bersedekah, infak itu kita jangan, Allah, biasaannya kalau tiba-tiba siang-siang lagi kita lagi istirahat ibu-ibu ya, terus tiba-tiba ada bel di rumah itu bunyi, keluar ya, apa? Ternyata yang di depan pintu gerbang kita itu ada orang minta-minta. Kita balik ke dalam enggak, Bu? Ke dalam ngapain? Ngambil uang. Di meja itu ada uang koin 500-an, terus lembaran 1000-an, ada 5 ribuan, ada 50 ribuan. Ibu cari yang keberapa? Terus kebetulan yang itu ada beberapa gitu. Ibu pilih lagi enggak? Dipilih sing apa? Allahu Akbar. Bu, lalu terkait dengan apa yang harus kalian belanjakan itu, terus kemana? Nah, ini distribusi nafkah. Ini infak di sini tidak terkait dengan zakat. Karena di dalam Al-Quran itu ada disebut zakat, ada sedekah, ada infak. Ini adalah infak. Belanja itu yang terbaik. Lalu kemana distribusinya itu? Falil walidaini. Ingat. Pertama, wilayah pertama untuk distribusi infak kita itu makali untuk al-walidaini, kedua orang tua. Artinya infak ini setelah kita itu memenuhi kebutuhan keluarga kita dulu, gitu loh. Lalu kemana berikutnya? Perhatikan, falil walidaini itu buat kedua orang tua. Kalau orang tua itu sudah mampu katakan, atau sudah terpenuhi kebutuhannya, maka baru kita pada lingkaran kedua setelah kedua orang tua, wal aqrabin, dan kaum qarib. Itu apa sih? Setelah orang tua, Pak, Bu, setelah orang tua, itu orang terdekat dengan kita tuh siapa? Saudara kandung. Saudara perempuan. Saudara kandung. Terutama buat kita yang kaum laki-laki, tentunya ditambah yang mampu, itu juga perlu ada perhatian kepada saudara kandungnya yang tidak mampu. Jangan salah kita itu. Ini tentang distribusi infak ya. Untuk apa dan untuk siapa. Makanya saya sering Bu Mona kan di forum kajian itu terkait dengan distribusi infak, zakat, infak, sedekah, zakat itu kan dua ya yang perlu kita perhatikan. Yakni tepat guna, tepat sasaran. Penting itu. Kita ya infak, sedekah ya infak, dan itu tidak penting untuk diabadikan, didokumentasikan, itu tidak penting. Jadi perhatikan untuk lingkaran pertama itu adalah buat al-walidaini, kedua orang tua, setelah itu wal aqrabin, dan kaum kerabat, saudara-saudara kandung kita. Lah nanti saudara orang tua itu termasuk saudara-saudaranya orang tua kita. Itu adalah wilayah-wilayah yang perlu pertama kali untuk kita perhatikan untuk distribusi infak itu. Baru berikutnya yang ketiga wal yatama, anak-anak yatim. Nah ini yang disebut oleh Allah semuanya itu orang tua, kaum kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan anak jalanan. Tapi beda ya, anak jalanan di Al-Quran nama anak jalanan yang di
Wabni sabil ini lebih kepada orang-orang yang pergi dari rumahnya dalam rangka, bukan dalam rangka untuk maksiat, lalu kemudian di tengah jalan dia kal. Itu ibnu sabil. Tapi kadang malah ngerti ayat kayak ini bisa dimanfaatkan. Bahkan gembel ngono terus ya minta-minta. Kan sekarang bukan rahasia lagi ya, sampai ada kampung di negara kita ini. Terus iya itu, terus yang di Jawa Barat itu juga. Dan ternyata itu Masya Allah. Ya orangnya itu, penduduknya itu sudah pada di kota-kota di Jakarta di mana gitu. Tapi yang namanya rumahnya ngalah-ngalahi. Ya Omah Iki mungkin Mas Samsul. Ya. Di Madura di Sumeneb ada nama peragaan itu. Ya itu sudah jadi dan omset mereka itu tidak remeh-temeh loh Pak kayak gitu. Dalam sehari-harinya tuh. Oh, ukurannya bukan UMR Jawa Timur lagi itu. Masya Allah. Makanya kadang ya ada baiknya juga kita itu makanya tadi itulah kita itu mendistribusikan infak, zakat, sedekah itu kita benar-benar pertimbangkan dua hal, tepat sasaran dan tepat guna dan tepat sasaran, tidak asal, gitulah. Karena mereka yang minta-minta itu juga tidak salah-salah amat. Kadang yang salah malah yang memberi itu. Ya karena mereka itu merasa di situ tuh nyaman. Coba kita itu enggak sembarang memberi gitu. Nah. Baik, ada berapa tadi? Distribusi infak itu kedua orang tua, 1, 2, kaum kerabat 3, anak-anak yatim 4, orang miskin 5, ibnu. Nah, dari 5 ini kita harus ada prioritas dulu. Prioritas pertama itu adalah orang tua. Lalu kemudian kalau memang orang tua itu sudah terpenuhi kebutuhannya, tapi begini Bapak Ibu rahimakumullah. Semampu apapun orang tua, tolong titip ya. Semampu apapun orang tua, beri orang tua itu seberapapun kita mampu. Westalah. Ya setiap kita punya pengalaman hidup, saya juga punya pengalaman hidup. Anak yang apa loman itu Pak Samsul? Iya, anak yang suka memberi orang tua itu tidak akan pernah miskin gara-gara dia itu menafkahi orang tuanya. Dan tolong para orang tua, walaupun kita ini mampu, seberapapun yang diberikan oleh anak kita, ojo ditolak. Jangan ditolak. Itu keberkahannya tuh Masya Allah. Seandainya kita ini masih ada yang untuk kita berbagi, kok orang tua itu sudah tidak ada. Perhatikan, kedua, wal akrabin. Akrabin ini termasuk saudara-saudara orang tua kita. Dahsyatnya keberkahan yang kita berikan kepada lingkungan dekat kita itu Masya Allah. Bener Pak? Saya nambah, bapak-bapak terutama, tidak ada sumber keberkahan yang paling besar buat seorang laki-laki kecuali dia loman kepada istrinya. Seneng toh Bu? Seneng. Bener Pak, bener itu. Kalau sampai ada seorang suami tuh mau wedit karo bojone wis talah ditenon. Kan ojo patik biasaan ono ate ono dhuwit lanang, dhuwit wedok ngono. Temen ya. Kalau saya sih mending wis suanya wis biar kita itu mengangkat perempuan dalam kehidupan kita itu benar-benar dia itu kita jadikan manajer keuangan itu sebenarnya. Itulah. Wis terahno kabeh butuh njaluk ngene. Engkau nang anu lah, engkau tambah sampean kucurigai yang ngono temen ya. Tapi ibu-ibu yang ngono Bu, sama nek wis ono suami-suami yang begitu ya ojo online ya ta Bu gitu. Masyaallah.
Jadi perhatikan ya, harus ada skala prioritas dari 6 kelompok tadi, orang tua, kaum kerabat, kemudian orang-orang miskin, anak yatim, ibnu sabil. 5 ya itu tadi ya. Lalu wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Perhatikan. Nah, sebaik-baiknya sedekah itu, Pak. Sebaik-baiknya bantuan itu adalah ketika kita membantu dan membantu orang itu di mana orang yang kita bantu itu tidak tahu. Itu sebaik-baiknya. Angel apa gampang kayak mana? Lawes bolak-balik tak kirimi ngono ya pancet ae gak gremeng. Ya apa mungkin contohnya itu. Kalau kita mungkin punya tempat jualan lah. Terus mungkin harga barang itu umumnya kan 10.000 ya Bu ya. Terus kemudian kita tahu yang datang itu ke tempat kita itu anak yatim mungkin ya. Jangan kebiasaan kita kemudian terus kita gratiskan. Paham ya? Berikan harga tersendiri buat dia. Kalau kita jual kepada orang umum 10.000, terus kalau dia tanya berapa? 5.000. Gak usah ditambahi 5.000 gawe awakmu, gak usah ngono. Malah roh iku engko. Paham yang saya maksud? Kita gak lego biasanya gak ngono, Bu. Nek kanggo awakmu 5.000, iki umumnya tak dol 10.000, diceramai pisan koyo ngono. Itu sebaik-baiknya, Bu. Mangkane bapak-bapak iku sampean sedekah nang nggone ibu-ibu yang ngono. Aja didudun, dekek ngisore bantal, dekek lebokno langsung nang dompete ngono. Kok lak bingung karepe dhewe. Oh iya tinggal tambah anu apa bukti transfer. Allahu Akbar. Ya, Bu. Itu cara kita distribusi tergini masalahnya di akhir ayat ini. Wa ma taf'alu dan apa saja yang taf'alu kalian kerjakan, apapun yang kalian kerjakan min khairin dari kebaikan apapun yang kalian kerjakan, Allah itu tahu enggak? Tahu apa maha tahu? Kalau Allah sudah tahu, selain Allah perlu tahu enggak? Tenane. Cukup enggak? Hasbi Allah cukup enggak Allah yang tahu buat kita? Atau ada pihak lain yang harus tahu dari apa yang kita lakukan? Cukup Allah aja Bu ya. Aku kesket isu gak meneng-meneng awakku kewesel ngono ku yo sik gak nemu tepak ono sing model ngono. Mari. Sampean kesel iku Allah roh ndak? Sampean tandang gawe ke tisu Allah itu roh ndak? Selain Allah perlu tahu ndak? Halo? Iku lho bedone sing wis ngaji suwe karo sing lagi ngaji iku bedone. Dan kita tuh Bu kayak gitu itu kita tambah kesel loh Bu. Engkok sing ngomong koyok ngono malah sing diomongi yos malah gak mau tahu. Bener ndak itu? Iya. Jenengan ngomel koyok ngono sing diomeli ngono tambah piye? Tambah turu. Gak tambah pewegel tak atine sampean koyok ngono. Coba kalau kita benar-benar zikir kita tuh hasbiyallah, hasbunallah mungkin. Ya kita buktikan bahwa cukup bagi kami cukup Allah. Terus gak perlu yang lain tahu itu. Emangnya kalau yang selain Allah tahu emangnya kenapa? Untungnya jenengan apa? Dilem. Ya Allah ya Rabb. Ya, ini nanti apa yang kita diskusikan kayak gini nih Bu. Endingnya itu ya kita mengokohkan kalimat tauhid kita kewabih sembarang kalir itu illallah itu loh. Itulah sebenarnya hakikat la ilaha illallah itu. Wes, pokoknya itu yang kita dandani, yang kita sempurnakan, beres semuanya sudah. Selama ini hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita nggak ada beres-beresnya, ya gara-gara masih rapuhnya kalimat a'dham itu, kalimat agung itu. Belum lagi benar-benar illallah kita itu. Ya illallah Ustadz tambahnya apa Bu Mena? Ya illallah. Enggak ya. Jane aku tuh wis illallah Ustadz. Tapi loh kan ini penyakitnya itu.
Aku wis ilallah, ikhlasun. Terus ikhlas tuh ra usah diunekne, tambah ngetarani. Ya sudah, Bu. Kata Allah, wa ma taf'alu min khairin, apa yang kalian kerjakan dari kebaikan itu, bihi terhadapnya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi kepadanya, terhadapnya, terhadap apa itu? Apa yang kalian lakukan itu, alimun, maha mengetahui. Belajar ke situ ya. Wis wapai. Sapai. Ngono kesel wis gak usah. Kesel kita orang lain mau tahu itu ndak usah. Wong sudah ada kok yang paling tahu tentang keselnya kita, tentang capeknya kita. Toh ketika kita itu sudah tenaga kita capek, yang memberi kekuatan memang siapa? Kan tidak begitu, Ustadz. Yang namanya support istri itu. Aduh. Makanya Pak, Bu, saya sering bilang, ya tak, semakin kuat kita bersandar harap kepada selain Allah, semakin berat kekecewaan yang akan kita pikul. Believe or not. Ya. Semakin kuat kita bergantung harap kepada selain Allah, semakin berat beban kekecewaan yang akan kita pikul. Percaya aku ya sampean. Sementara aku enggak apa-apa. Ya. Oke. Ya, ke ayat 218 ini. Ini kebiasaan juga ini. Iya, 216 sekarang ya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kalau ada seruan perang, andaikan kita itu diperintahkan untuk perang itu semua orang senang enggak kon perang itu? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Enggak. Allah tuh memaklumi itu. Ya itu memang loh, berkorban perasaan orang lain tidak mau tahu itu kan juga perang, Bu. Bener enggak itu? Perang loh, Bu, kayak gitu itu. Makanya seberat-beratnya perang Uhud itu saja, Pak Ros ya. Rasulullah itu ternyata apa menyatakan? Masih ada perang yang jauh lebih berat dari, lebih dahsyat dari, ya, merangi awake dhewe-dhewe iku. Merangi perasaan gak diregani, Bu ya. Nah. Pamane ngono kok nek pas wayahe. Apa sibuk biasaan ngono kok terus ana siklis kudu betutut mergone apa? Ojo nyalano hormonnya itu. Hormonnya ngono tadi si Herman yang ngene pisan. Ya Allah. Tapi ya memang begitu, memang bawaannya, Bu ya. Tapi itu kan karunia ya. Kalau siklus itu tidak kemudian sampai tidak jalan seperti biasanya, itu juga efeknya berat loh ke tubuh itu. Awake wis lara kabeh, atine kudu mangkel tok, masyaallah. Wis. Kata Allah, kutiba diwajibkan. Kutiba diwajibkan. Kata bayak tubuh, kutiba itu ditulis asalnya kan ya. Sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah berarti tulisan Allah itu sudah menjadi ketetapan. Dan ketetapan Allah itu hukumnya kutiba diwajibkan alaikum atas kamu sekalian al-qitalu berperang. Ingat, kita ini punya musuh paling dahsyat. Siapa dia? Ya. Ojo, setan itu ndak usah kita kambing hitamkan, wis jelas hitam. Ndak, setan wis karuan, Pak. Wis karuan. Sing rung karuan iku ya awake dhewe iku lho, nafsune dhewe iku. Wong setan itu cuman hanya ngompori loh Pak Samsul. Iya, tukang nyulut aja setan itu. Dan Allah bilang, setan itu sebenarnya nggak kuat-kuat amat kok. Setan itu lemah dibandingkan kita, setan itu lemah kok gitu. Tapi nggak taunya kok kita itu yang oleh Allah dikatakan lebih kuat dari setan, kita malah lebih mudah diluluhkan oleh
Ya Allah, dan juga Allah mengingatkan tentang setan, tentang jin itu yang perlu diperhatikan. Ingat, kalau kita tidak waspada, Bu, kalau kita, setan itu apa kita sih? Allah bilang apanya kita sih? Musuh. Bu, kalau kita tuh punya bermusuhan dengan seseorang, terus kita ketemu sama orang musuh kita, itu apa ekspresi kita? Waspada. Waspada. Tapi awak dhewe ki duwe mungsuh jenenge setan, nek ketemu ya apa sama? Lah kok koyok teletabis malan. Rangkul-rangkulan karo ya kan teletabis ngono ya. Nah kok setan kita malah bermesraan dengan musuh, itu gimana tuh ceritanya? Mestinya kalau kita tuh punya musuh, pernyataan yang kita ungkapkan pernyataan perang bukan? Harusnya perang. Berarti kita harus lawan. Gitu loh. Kok malah kita itu, yaitu tadi bahasanya, seringnya kita malah bermesraan dengan musuh kita. Kebalik, bermesraan dengan musuh, malah kita itu berperang dengan kekasih kita. Olak wali zaman kayak gini nih ya. Kata Allah, memang perang itu hukumnya wajib. Kalau Allah sudah menyerupakan perang, itu sudah tidak boleh tidak. Yang boleh izin untuk perang itu surah At-Taubah itu kan mengungkap masalah orang-orang munafik yang kebiasaan titik-titik terus izin titik-titik izin gitu. Ada perang itu ada saja alasannya itu. Sing apa waktunya panen, biasanya orangnya di Madinah gitu. Alasan mana bojone arep babaran gitu. Ndak, nyari dan nemu aja itu orang-orang munafik begitu nek waktunya perang. Padahal mereka itu justru cuma di rumah itu ya duduk-duduk YouTubean ngono. Kan budal ngaji ngono ku. Arepe budal ngaji ngantuk era karuan. Bareng wis kene ning kene ngaji ning ngomong mecicil ndelok YouTube ngono piye ceritane ngono. Ayo, salah sapa? Diaturi setan rasa sampean salah-salah nih wes. Iya, kan sok-sok gitu ya. Kita mau berbuat kebaikan apa kadang ngelekno moto tuh cek wabot ya. Tapi ngono gak dilakoni mari ngono terus sampean turu apa ndak? Pemane wayahe semifinal, Pak ya. Iya, aku pengen gak ono gawene status-status yang ngono. Engko bengi wayahe Spanyol karo ndi ngono ya. Iya, bengi-bengi marah ya bener, bengi-bengi lah wayahe Spanyol ya separo nyolong. Wes gak rebut, pokoke isu-isuan apa dukunganku menang ya wis hore ngono apa kok kongkon melek bengi tahajud kok mau mal sabote ra karuan. Lah kok lek ono final ngono iku lho. Ayo, iku salah sapa maneh iku? Ndak, jane setane iku sing ndi to, Pak? Ya berarti lek koyok ngono kita itu lagi kesetanan. Berarti iki setane gak sepiro, malah sing dadi setan itu malah perang itu wajib. Wa huwa kurhun lakum. Wa huwa padahal dia apa itu? Perang itu kurhun. Kurhun itu yang membencikan itu. Kurhun, kariha itu. Yang dibenci gitu aja. Kurhun, kebencian gitu aja. Ketidaksukaan kurhun. Lakum, bagi kalian. Allah, tapi wajib. Tapi ada hal yang wajib, tapi kalian itu paling tidak suka. Perang itu. Apa yang kebayang oleh orang yang harus berangkat perang, Pak? Ya kan cuman itu. Alternatifnya kalau dia itu tidak menjadi korban mati atau dia terluka kan gitu toh. Itu yang menjadi ketakutan pada kalian. Dan ingat, ini sekarang secara umum. Jangan kita serta-merta kepada sesuatu yang tidak kita suka, kemudian kita itu mudah untuk mengambil keputusan. Jangan mudah mengambil keputusan yang sesuatu yang kita
tidak suka. Kenapa? Pesan Allah. Wa ansa an takrahu syai'an. Dalam segala hal ini saja. Ini cuma soal contoh perang ini. Perang itu memang kalian tidak suka. Wa dan boleh jadi. Wa ansa dan boleh jadi an bahwa takrahu kalian tidak suka, kalian benci. Ini termasuk kalau kita benci kepada sesuatu, tidak suka pada sesuatu atau seseorang. Ya memang untuk berangkat ke majelis ini kadang ada hal tidak sukanya kita. Bayang nongkok macetin ning dalan, engkok ning kono iku ustaz atik ngomong gak mari-mari ngono. Gak masalah, aku mari ngene sampean rasani ya ben. Ya kadang saya tuh memang juga belajar Pak Rus kayak gitu. Pokoknya aku dikasih kesempatan difasilitasi hamba Allah Pak Samsul untuk ngaji. Bagi saya itu adalah harga yang termahal. Aku budal ngaji. Pokoknya saisone ilmu yang Allah titipkan ke saya sampaikan. Dan saya tidak pernah berpikir sing ngaji karo aku ben tambah pinter. Gak urusanku. Atau seandainya saya itu tuh ngaji kayak gini terus sing bagian mburi pinggir lawang ngomong karepe dhewe. Padahal ketok to kene. Gak ono nang kene gak ono tenan masyaallah. Contoh Bu, contoh ya Allah. Ojo titik-titik perasaan lah sama gede-gede contoh ngono. Baper ngono ae. Kayak gitu ada kadang teman ustadz itu ngono ku gak dadi atine. Pernah sampai cerita, sumpah kono masjid sitok yo. Gerwaye Jumatan ya tak dol ya wong iku tok turu ngono. Masya Allah Bu, saya tuh kalau ada yang seperti itu, nok gue ngajian ngomong karepe dhewe atau nok gue ngajian turu, saya tuh masih alhamdulillah, alhamdulillah. Keturun dok gue ngajian. Lah keturun nok gredu. Iya gak tambah, gak bahaya tangan. Enggak, saya kan pernah nyampaikan juga ke jenengan. Ojo gak suka ya gak suka kepada kebiasaan anak kita. Ini ya, wa ansa an takrahu syai'an. Boleh jadi bahwa kalian tidak suka syai'an pada sesuatu. Ada ndak yang kita tidak suka dari anak kita, Bu? Apa? Nek dituturi gak patek nurut, terus bendino ning omah liyane apa? Apa meneh? Preyan mbok yao ngono ku. Ngene iki kadang ono ngono sampai curhat. Ngene iki luwih seneng gak usah prei Ustaz. Lah prei ning omahku sampai kapal pecah. Entek panganan. Mosok gek goreng durung anu wis entek dhisik. Pengalamannya podo to, Bu? Lah, satu, ternyata pengalaman kayak gitu tidak kita sendirian. Ibu-ibu yang lain yang ngalami. Dua, liburan mbok ibune di apa? Ewangi kan ngono to? Arek kok liyane turu tok. Alhamdulillah ndak? Dia anak iku preyan ning omah apa ngewangi ibune liyane turu, tangi-tangi mangan. Alhamdulillah ndak? Apa alhamdulillah? Tapi yo keliru Pak Samsul, aku takon pas ngaji ngene, jawabannya ya mesti bener to. Embun ning omah ngono, gak sumpek ra karuan. Saya tuh begini, Bu. Ada ya anak ketika di rumah ya ngono iku. Nek wis mari tak omongi kon nandangi apa mbok nyapu ngono ya kayak ditandangi. Mari ngono wis saya untuk sumpek. Tapi ternyata ketika dia ning omah kok liyane turu tok. Lah tiba-tiba anak saya itu terpamit pergi kemana? Ngono gak mulih-mulih wae mulih. Apa? Lah terus tenange batin kita itu kapan? Bu anak ning omah sumpek gak mulih-mulih ya. Ini kok duwe anak kok malah dadi neraka iki piye? Kapan kita itu selalu dalam segala hal itu alhamdulillah itu, Bu. Alhamdulillah, ya gak apa-apa lah anakku turut tok ning omah timbangan kok keluyuran dan resikonya nanti nek di luar rumah itu.
Ayo belajar apa-apa kok alhamdulillah, akhiri dengan alhamdulillah. Separah apapun perasaan kita redam dengan alhamdulillah itu. Enggak, saya juga ngerasakan itu kok. Agak curhat pokoknya ngerasakno ijenan lho ya. Ya ijenan ya alhamdulillah ngono. Ya Allah, kan ngaji kaya yang ini kok mang ngaji, khutbah ditinggal turu alhamdulillah. Dan ingat, Ande, khotib paling sukses itu kan gitu, Pak. Khotib itu yang paling sukses ketika sudah dia itu alhamdulillah, alhamdulillah terus ono sing turu. Berhasil dia. Iya, berarti dia ya benar terobsesi oleh alhamdulillah kita khutbah kita. Ya Allah. Disyukuri ya kayak gitu. Ojo digawe apa-apa digawe lara ati, apa-apa digawe kecewa. Ya akhirnya kita ya penyakit itu ya dari diri kita sendiri. Ya apa asam lambung gak pegel ngrasakno dadi ibumu ngene iki. Eling-eling ibuku meneh ngono. Mas Udi kon nek dituturi gak kadung gede tak lebokno maneh kon. Paling saya ingat dari ibu ngono guyu tak. Aku barang tak dilebokno piye ta ngono. Ndak unen-unen ibu itu paling berkesan bagi saya itu. Dan saya itu memang tahu ambengi ra karuan. Ndak ibu saya cerewet. Ya masih di rumah belum di pesantren kayak gitu tuh. Bengi ngono ku wis pencak. Engko nek wis padahal sore bar asar ku wis bal-balan. Ngono ku bar isya iku ya sik pencak ngono ku. Ngono ku ibu pewege, tapi nek dikongkon-kongkon ngono kesel, tapi nek kon ngono gak ono kesel-kesele ngono. Murmuni ngono ku mang, gak kadung gede ngono nak. Tak lebokno maneh kan. Ingat Bu, asa antakrohu syai'an. Sekecil apapun ada ketika ketidaksukaan kalian pada sesuatu, wahua padahal dia yang kalian tidak suka, sesuatu yang kalian tidak suka itu justru khairul lakum. Itu akan mengundang kebaikan buat kalian. Boleh jadi asa, boleh jadi kalian tidak suka pada sesuatu, justru sesuatu yang kalian tidak suka itu menjadi sumber kebaikan buat kalian. Nang wong kaya ngono, gething ya gething. Masalah yang ngono iku jare maneh. Gething nyanding ngono ku lho. Ya kan? Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an. Nah, perhatikan. Seneng ya seneng, gething ya gething gitu. Tapi perhatikan. Kalau kalian benci pada sesuatu, boleh jadi sesuatu yang kalian benci itu menjadi sumber kebaikan. Wa asa dan boleh jadi an bahwa tuhibbu kalian habba yuhibbu mencintai, menyukai syai'an. Boleh jadi kalian itu Allah sebut sesuatu aja lah. Bisa berupa barang, bisa berupa orang, atau bisa berupa perasaan atau keadaan ya. Boleh jadi kalian suka pada sesuatu itu wahwa syarrul lakum. Ingat, wahwa padahal dia yang kalian suka itu justru syarrun, sumber keburukan lakum buat kalian. Hati-hati. Kalau ini kita belajar bijak kayak gini Pak, Bu. Sak mangkel-mangkel hati ayo diwolak-walik. Dan yang bisa membolak-balikkan hati seseorang itu hanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan berbolak-baliknya hatiku ini ya Allah kemudian memicu dosa maksiat kepadamu ya Allah. Ojo malah datangkan emosi, amarah. Hati kita tuh memang diwalak-walik Bu. Ketika kita itu tadilah contoh sederhananya. Tidak suka kita memang kepada kebiasaan anak kita yang ngangel kongkon-kongkonane kayak gitu itu. Tapi bagaimanapun kita mengakhirinya perasaan kita dengan kalimat alhamdulillah. Anakku bener angel tuturane. Tapi alhamdulillah anakku gak koyok-koyok arek pang-pang nok ngene dalan-dalan. Kira-kira sampean itu ya apa nek terus naudzubillah Allah melindungi panjenengan semua kita semua. Terus ada anak kita yang terlibat di geng-geng kayak ngono. Gak tambah stres tak kita itu Pak jadi orang tua. Bener.
Dan tuh banyak yang di TikTok tuh yang di YouTube YouTuber kadang kayak gitu. Terus nganu anak-anak pang kayak gitu. Ternyata mereka itu ya pergi dari rumah itu bukan hanya baru sehari atau 2 hari. Saya bayangkan, ya Allah, kalau itu terus anakku ya Allah. Dah niyo kak, ya maneh, ya ono maneh ibu saya tuh. Aku gak saking gak ono Gusti Allah. Aku ngeramut sampean iku iso mati ngadeg ngono. Ono ya eling maneh aku. Nek gak tak lebokno maneh mati ngadeg ngono. Tapi ngene gak ono wonge saya tuh ya Allah, aku biyen kok cek tuwambeng itu yo. Ya sampean lak rone aku saiki iso koyo ngene, mbiyen ku Masya Allah. Tapi panjenengan walak-wali keadaan, Bu. Anak-anak kita yang sekarang kita benar-benar nggak suka itu, kita di antara 2 anak kita, 3 di antara atau 4 di antara anak kita tidak akan pernah tahu justru anak yang paling kita tidak suka nantinya yang akan mengangkat setinggi-tingginya derajat kita. Ojo nemen-nemen, kayak gitu itu. Karena ndak jamin kayak gitu tuh, Bu. Nggak jamin. Dan yang bisa kita biasanya nuturi anak kita itu, harapan kita tuh pinginnya dituturi asalnya gak nurut ben apa? Berubah jadi Bu, yang bisa ngerubah terus anak kita bisa berubah jadi nurut tuh karena kita apa kan? Kasih contoh, Pak. Ndak itu tadi loh, kok terus mari ngono terus sampean moro-moro berubah mari sama apa? No iku mang. Dituturi, gitu ya. Berarti yang bisa merubah anak kita gak nurut jadi nurut tuh karena dituturi. Karena doa. Oke, karena doa panjenengan. Jamin ndak yang diijabah oleh Allah itu adalah doa jenengan? Kok cek GR? Mbae ku yo ndongakne ndak, Bu? Ustate ya ndongakne. Lah sampean kok terus gaya-gayan? Kan itu masih mungkin ya. Mungkin doa kita yang ijabah selaku orang tua. Tapi tidak menutup kemungkinan kan itu doa neneknya dulu itu gitu ya. Boleh jadi enggak itu? Wes tala apa-apa ojo kegeeran. Am hasibtum an tadkhulul jannah itu tadi lo ya. Udah, lakukan apa yang harus kita lakukan, kewajiban apa yang harus kita lakukan, hasil itu enggak usah dihubung-hubungkan dengan apa yang kita lakukan. Siapa sih, Bu, yang pernah nyangka, termasuk anak kita? Sedikit saja tentang kisahnya sahabat Umar ya. Sahabat Umar itu dulunya itu, apa sih? Premannya Mekah loh, Bu. Dan bencinya kepada Rasulullah tuh sampai mau bunuh Rasulullah. Berubah enggak kemudian jadi bodyguardnya Rasulullah? Pembelanya Rasulullah. Selalu pasang badan sama Rasulullah. Kok iso berubah kayak mana? Allah yang merubah. Nah, itu loh Pak. Ayo belajar temen, Bu, kayak gitu. Jangan terlalu kegeeran kita itu. Iya, memang tidak menutup kemungkinan itu karena doa kita, tapi kan mungkin kan ya? Kan mungkin kan. Yang pasti cuman Allah. Itulah penyempurna kita itu mencapai level la ilaha illallah itu, Pak. Belajar kita dalam rangka itu aja lah, wes. Ilmu ini gak sepiro tapi kita sempurna dalam tauhid la ilaha. Engko lak katut kabeh iku. Itu aja dulu kita itu. Ingat pesan Allah ini tadi di 216, benci ya benci gitu ya. Atau kita ya suka, tapi kita harus bijak. Karena boleh jadi justru dari yang kita tidak suka itu adalah mendatangkan kebaikan. Atau sebaliknya, justru yang kita mati-matian suka itu justru menjadi sumber keburukan buat kita. Wa antum la ta'lam, ini rahasia ilahi itu. Tutuk sing ning Indosiar rahasia ilahi itu. Wallahu dan Allah, iya kok roh ae seno Indosiar ono koyo ngono iku. Ra tau nonton TV bumunah ya Allah. Ya mau krungu-krungu ngono ya lho. Wallahu dan Allah ya'lamu, dia mengetahui, wa antum sedangkan kalian, ini kalimatnya Allah. Jangan kegeeran. Allah yang mengetahui sedangkan kalian la ta'lamun.
Kalian itu tidak akan pernah tahu. Bu, kadang kita berpikir gini lagi. Anak kita itu hari ini kita tuturi habis-habisan. Bahkan sampai kita seneni. Ada kekhawatiran enggak? Kalau kita tuh enggak nyeneni model koyok ngono itu ada kekhawatiran enggak? Apa khawatir kita? Ntar kalau kita tidak tuturi, kenapa? Tambah gede? Hati-hati, ku angen-angen sampean jojok dadi donga. Besok gede tambah dadi. Anak kita wis gede apa urung? Wis dadi apa urung? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita tidak akan, Bu, besok pagi akan terjadi apa pada kita, Bu? Jangan besok pagi. Ini nanti kita pulang itu sampai kita pulang dari sini ke rumah yang akan terjadi apa tahu kita? Kita ini kuwabe koyok-koyok dadi Mama Loren kabeh. Wong kok nek gak tak tuturi Ustaz kok lah. Dadi apa anakku? Ngono kurung anak ya awak dhewe saiki. Dadi apa kon meneh? Apa jawabane? Arek saiki sama ya dadi apa ngono. Bukan tidak dituturi, salah lagi itu. Kewajiban kita tuh nuturi dengan pitutur yang baik. Dengan cara yang baik. Ayo. Sudah baik tak rumongsone sampai kan. Diseweneni sampai koyok ngono iku carane sapa? Ngono ae lho. Baik atau tidak itu kan ada tolok ukurnya ya. Menasehati anak itu dengan qaulan ma'rufa di dalam Al-Quran, qaulan sadida, qaulan layyinan. Nabi Musa ya mau diperintahkan Allah mau ketemu siapa? Fir'aun, dipesen bener sama Allah. Musa, nek ngomong karo Fir'aun sing hati-hati. Gunakan apa kata Allah? Qaulan layyinan. Perkataan yang lemah lembut. Itu bijak, Bu. Jadi kalau kita tutur kata, Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu adalah qaulan ma'rufa, qaulan layyinan, lemah lembut. Qaulan ma'rufa itu apa? Bu, dalam bahasa Arab baik itu apa sih? Woi, ya rebo wingi mari dianu sampean rada apal saiki Bu Muna. Khair itu baik, thayyib itu baik, terus bir itu baik, ihsan itu baik, tapi ma'ruf itu baik. Kalau qaulan ma'rufan itu tutur kata sewajarnya, Bu. Baik-baik sewajarnya. Kita jangan lebay, jangan berlebih-lebihan. Qaulan layyinan itu ya yang lemah lembut. Terus qaulan sadida, pakai sin bukan pakai shin. Kalau pakai shin itu keras, sangat. Tapi kalau pakai sin qaulan sadida, tutur kata yang berkesan. Meninggalkan ibu-ibu kan angger ngomong lah mesti berkesan toh. Iya, kesannya di anak-anaknya apa? Kesan apa? Bukan itu kesannya, Ibu. Berkesan itu apa? Ya meninggalkan kesan baik. Buat anak itu, anjir ibuku cerewet. Kadang anak saiki itu, ibu nih ngomong itu sak kecap ngono. Anaknya mulai ngono. Arek-arek saiki, Bu, gitu loh. Dititeni ibune, ayo terus ngono maneh ngono. Jare arek iku mulai. Allahu Akbar. Itu memang berkesan, Bu. Ya kesannya anak-anak seperti itu kepada ibunya. Qaulan sadida yang bisa memberikan hikmah, kesan hikmah. Ini utamanya di 216 barangkali itu penting buat kita. Tapi semua ayat itu penting ya. Tapi ini terkait dengan keseharian kita kayak gitu. Allah. Wah ya kon leren. Oh iya. Wis jam 09.00 mangkane watuke teko. Allah. Nggih, mudah-mudahan sekali lagi
keikhlasan kita, ketersediaan kita untuk memperoleh pesan informasi dari Allah, ini akan menjadikan yaitu kesan tersendiri pada kita bahwa yang bertutur itu bukan saya, yang bertutur adalah Allah. Hati-hati, benci ya seneng ya seneng. Itu ayat kita ini. Oke. Siap belajar? Siap praktek? Nah. Bismillah dan la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang mampu. Bukan kita yang bisa, bukan kita yang mampu. Bersama-sama ibu-ibu, bapak-bapak, kita bersyukur dengan mengucap kalimat hamdalah dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat selalu semuanya nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.